Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di tempat yang sangat diberkahi olehnya azza wa jalla, di tempat yang paling dicintai olehnya juga. Semoga niat dan ketulusan kita di dalam mendatangi majelis ilmu ini semakin memompa semangat kita di dalam menuntut ilmu syar'i dan semakin juga menambah pundi-pundi pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Jamaah dan adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita masih ingat dulu pernah kita membahas tentang penyakit hati yang bernama hasad. Ya, di mana hasad itu juga memiliki banyak sekali bentuknya. Hari ini kita akan membahas tema yang lain yang hampir mirip dengan dosa-dosa yang dianggap biasa oleh sebagian kaum muslimin, dengan harapan kita nanti bisa mengantisipasi lebih dini agar kita nanti bisa menjauhkan dari dosa tersebut. Terlebih dosa yang akan kita bahas ini adalah satu dosa yang kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hampir setiap manusia itu susah untuk bisa melepaskan dari jeratan dosa ini. Sampai-sampai banyak orang dan banyak ulama yang mengatakan dosa ini bisa terjadi sekalipun orang itu rajin puasa sunnah. Dosa ini juga bisa terjadi pada pribadi orang yang selalu rutin untuk sholat malamnya. Dan hampir orang itu susah untuk bisa menghindarkan dari dosa ini. Dosa apakah itu jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah? Dosa itu adalah ghibah. Ghibah itu artinya menggunjing. Dalam bahasa kita ngerasani. Ya. Ketika membicarakan orang lain, apapun yang dibicarakan, yang baik maupun yang buruk, ketika saudara kita itu tidak hadir di tempat itu atau mungkin barangkali tidak merasa kalau sedang dibicarakan, secara tidak langsung kita sudah berbuat ghibah terhadap saudara kita. Terutama kalau seandainya kita berada di komunitas seperti ini, kadang ngumpul sambil makan ngerasani, sering gak? Nanti di kelas sambil nunggu ustadznya juga mumpung ada waktu ngerasani lagi. Jangankan gitu, nunggu di masjid iqomah itu juga ada kadang-kadang lihat temannya samping kanan kiri membicarakan orang lain. Belum lagi kalau seandainya para pedagang di pasar, di mall dan sebagainya sambil menunggu pelanggan, oh rentan sekali ini. Pasti waktu yang digunakan itu hanya untuk ngerasani atau menghibah. Maka benar apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hampir semua orang itu tidak akan bisa lepas dari jeratan ghibah atau menggunjing. Namun kita berusaha dengan membahas tema ini, ada beberapa faedah dan pelajaran yang akan kita petik. Paling tidak definisi dari hibah itu kita ketahui lebih rinci.
bentuk-bentuk ghibah. Selama ini banyak orang yang menganggap ghibah itu dengan apa? Ucapan lisan. Padahal enggak, banyak bentuk-bentuk ghibah. Nanti kita akan sebutkan. Terus hukum ghibah gimana? Dosa kecil apa dosa besar? Nah, nanti ada perbedaan, tapi kita juga akan sampaikan pendapat yang sahih. Pun demikian, kenapa ghibah itu dilarang? Dan yang terakhir nanti kita akan sampaikan jamaah yang dirahmati Allah, ya, ternyata ada beberapa ghibah, bentuk ghibah itu yang dibolehkan. Ya, tentu ini adalah pelajaran berharga untuk kita. Di satu sisi kita harus bisa menghindarkan dari ghibah atau menggunjing, tapi di sisi lain para ulama tetap memberikan solusi. Ternyata ada beberapa bentuk ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama, definisi dari ghibah itu apa sih? Nabi SAW pernah menyampaikan, antadkura akhaka bima takrah. Ketika engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu dengan sesuatu itu, seandainya dia tahu, dia akan benci, dia nggak akan ridho, dia nggak suka. Nah, ini adalah garis besar ghibah yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Namun para ulama mencoba untuk meramu kembali definisi ini. Ada 4 unsur ghibah itu terpenuhi pada seseorang. Seandainya 4 ini terpenuhi pada seseorang, maka berarti dia sudah berbuat, dia sudah melakukan ghibah kepada saudaranya. Apa 4 unsur ini? Yang pertama, disebut ghibah itu kalau seandainya kita menyebutkan sesuatu yang ada pada saudara kita. Maka di sini para ulama mengatakan, kata Syekh Salim Al-Hilali, saudara berarti saudara seiman, seislam. Lah nek misalnya yang sedang kita bicarakan itu orang kafir misalnya, bagaimana hukumnya? Syekh Salim Hilali mengatakan hal itu diperbolehkan. Karena Nabi SAW mengatakan antadkura akhok, katanya. Sampai sejauh itu, sedetail itu para ulama. Nabi SAW mengatakan sesuatu yang ada pada saudaramu, dan saudara di sini adalah saudara yang satu keyakinan dengan kita. Namun kalau seandainya itu tidak satu keyakinan dengan kita, non muslim, Syekh Salim Al-Hilali membicarakan mereka itu bukan termasuk ghibah. Sampai sejauh itu. Ini unsur pertama. Unsur yang kedua, ya, yang ada pada saudara kita itu baik yang berkaitan dengan perkara dunia maupun yang berkaitan dengan perkara agama. Oh, nanti kita akan bahas, hati-hati. Jadi tidak hanya perkara dunia saja. Dia ini ngantuan Ustaz kalau kajian. Sedang dibahas, ya, digunjing. Orangnya kemana? Ahmad di kamar sedang dibicarakan. Ahmad ini nggak ngantuan tok. Yo ngantuan, yo ngileran, yo macam-macam. Sudah. Jadi apa yang dilakukan? Ini sedang membicarakan tentang perkara-perkara dunia yang ada pada saudaranya. Bahkan bisa jadi itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan agama loh ya. Itu bisa jadi. Ya. Meskipun terkadang hal ini bisa menjadi pelecut untuk memotivasi orang lain. Ya, kalau seandainya dia ridho, kalau nggak ridho, lah nanti menjadi unsur yang keempat. Maka pembicaraan kita itu menjadi bahan gunjingan atau ghibah. Si Ahmad ini poso terus wae, tapi ingin kayak ya, tapi sedang membicarakan si Ahmad. Oh, nggak poso tok. Si Ahmad ini kadang-kadang ya sedekah sering kayak gini. Lah sedang membicarakan. Ternyata hal seperti ini juga kalau seandainya orangnya tahu kemudian tidak suka dibicarakan, maka berarti pembicaraan kita menjadi ghibah. Satu contoh misalnya, ngerti poligami? Kecilian nih, aneh. Ya. Misalnya ustadz tuh poligami, ya, tapi dia taat istri-istrinya, tapi dia berlaku adil misalnya. Tapi ternyata ketika pembicaraan itu sampai ke telinga si ustadznya atau orang yang berpoligami, ternyata dia nggak suka. Saya nggak suka. Saya tahu poligami ini adalah bagian dari
syariat Islam, tapi saya nggak mau dibicarakan di depan banyak orang. Ketika dia itu sudah melakukan salah satu syariat Islam, berarti ini berkaitan dengan perkara duniawi apa perkara agama? Agama. Tapi dia nggak suka. Berarti pembicaraan tadi disebut apa? Ghibah juga. Jadi membicarakan sesuatu yang ada pada saudara kita, baik yang berkaitan dengan perkara dunia maupun perkara agama. Yang ketiga, ya unsur yang ketiga, orang yang sedang kita bicarakan itu lagi nggak ada di tempat, atau mungkin barangkali dia nggak menyadari kalau dia itu sedang dibicarakan. Loh kok gimana Ustaz? Karena pembicaraan ini juga terkadang bisa berbentuk perbuatan yang tanpa disadari oleh orang yang sedang kita bicarakan dengan bahasa-bahasa isyarat. Ya, ini tahu? Lah ini apa maksudnya? Ya, lah ini ternyata bahasa-bahasa isyarat ini bagian dari ghibah. Nanti kita akan bahas bentuk-bentuk ghibah. Makanya hati-hati banget. Jadi ghibah itu tidak hanya terjadi pada ucapan lisan. Jadi yang ketiga, unsur yang ketiga itu adalah ketika orang itu tidak ada di tempat ketika sedang dibicarakan, atau orang yang sedang kita ghibai itu tidak menyadari kalau sedang kita kasih kode-kode dan isyarat khusus. Hati-hati. Artinya dia nggak ada, atau mungkin barangkali orang itu tidak menyadari. Yang keempat, ya sebagaimana kita sampaikan, para ulama mengatakan unsur yang keempat itu dikatakan hibah bila sesuatu yang ada pada saudara kita ini sampai ke telinga orang yang sedang dibicarakan dan dia tidak ridho. Lain yang keempat, orang yang dibicarakan tidak ridho atau tidak suka atau benci, maka berarti pembicaraan tadi hibah. Yang bicarakan teman itu berarti menanggung dosa. Jadi saya ulangi, ada empat. Yang pertama, membicarakan sesuatu pada saudaranya. Yang kedua, baik yang berkaitan dengan perkara dunia maupun perkara agama atau akhirat. Yang ketiga, orangnya tidak ada atau tidak menyadari kalau sedang dibicarakan. Yang keempat, orang yang dibicarakan tidak atau tidak atau benci ketika dibicarakan. Lah hati-hati. Lah ini adalah definisi yang Allah Ta'ala alam bisawab. Para ulama menyebutkan paling lengkap untuk bisa menjabarkan dari hibah. Maka hati-hati ya nih jamaah dirahmati Allah dengan penyakit atau dosa hibah atau menggunjing ini. Ini yang pertama, definisi dari hibah. Yang kedua, bentuk-bentuk hibah. Ini penting supaya nanti adik-adik juga tahu. Apakah hibah itu sesuatu yang kita bicarakan dengan lisan atau mulut kita saja? Boten. Lah, di sini ada bentuk-bentuk hibah. Yang pertama, ya, ketika seseorang itu menggunakan bahasa atau perkataan yang jelas. Ketika menggunjing dengan menggunakan ya bahasa dan perkataan yang jelas. Satu contoh misalnya, sedang berbicara ini dua orang, Ahmad dengan Muhammad misalnya. Ini si Utsman ini, oh ya, si Utsman ini ternyata maaf, dia itu pincang misalnya, dia itu buta, tapi dibicarakan terus. Maka para ulama ketika seseorang itu mengatakan, membicarakan saudaranya dengan perkataan yang jelas, baik yang berkaitan dengan kekurangan fisik misalnya, dibicarakan terus. Saudaraku ini buta, saudaraku pincang, saudaraku tuli, saudaraku buta dan lain sebagainya. Hati-hati. Ini termasuk membicarakan aib yang berkaitan dengan kekurangan saudara kita, dan ini bagian dari bentuk riba karena perkataannya jelas dan ngomong langsung menuduh. Yang kedua, terkadang bukan kekurangan fisik, terkadang yang dibicarakan nasab. Oh dia itu ngantuan, bapaknya ngantuan kok, sak keluarganya podo ngantuan. Ada orang kemudian ketahuan tertangkap karena mencuri. Oh pantas anaknya
Lawang bapake keluargai keturunan apa? Maling. Ya, akhirnya kena semua dibicarakan. Ya, padahal kalau seandainya kita tahu pencuri sudah ditangkap, alhamdulillah selesai. Ternyata diungkit macam-macam. Siapa sih? Si fulan ini loh pencuri, ditangkap. Oh pantas dia keturunan maling, bapak maling. Nah, sudah membicarakan orang lain. Hati-hati. Ini berkaitan dengan nasab, dengan perkataan yang jelas. Terkadang ya membicarakan saudaranya itu tentang akhlaknya. Ya, lawang dia itu pantesan. Wah, perutnya itu gendut, lawang makannya oke. Panganane mangan itu rong piring misalnya. Ya, hal-hal seperti ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedang membicarakan saudaranya terhadap sesuatu yang ada pada dirinya dengan perkataan yang jelas, baik itu berkaitan dengan kekurangan fisiknya maupun berkaitan dengan nasabnya maupun hal itu berkaitan dengan akhlaknya. Bentuk ghibah yang kedua, selain dengan perkataan yang jelas, terkadang dengan meniru. Nah, hati-hati. Meniru cara atau perbuatan saudaranya. Maaf. Meskipun dia nggak ngomong loh ya. Kalau yang pertama dengan apa? Dengan lisan, dengan perkataan yang jelas. Yang kedua dia nggak ngomong, tapi hanya meniru. Misal ya, ada temannya yang kemudian pincang, dia di belakang, dia nggak ngomong, tapi niru apa? Gerakannya. Para ulama mengatakan maaf, meniru orang lain meskipun dia itu tidak mengucapkan satu kata pun, ini masuk dalam perbuatan apa? Ghibah ternyata. Ya nanti kita sampaikan. Masya Allah, jazakallah khair. Tapi secara umum rata-rata orang yang meniru ya itu adalah bagian dari usaha dia untuk menghibai, memberikan ya kesan-kesan buruk atau untuk menghina. Jarang kalau seandainya kita diminta untuk cerita si fulan itu yang mana sih, itulah yang pincang yang gimana, lah itu beda lagi. Nanti kita akan bahas ghibah yang diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tiba-tiba ada orang misalnya buta kayak gini-gini terus nggak bisa jalan, ternyata kemudian ditirukan meskipun dia nggak ngomong, para ulama mengatakan ini bentuk ghibah juga. Jadi yang pertama tadi dengan perkataan yang jelas dengan lisan, yang kedua dengan apa? Meniru gerakan ya, atau mungkin barangkali karakter dan sifat yang melekat pada saudaranya, itu nggak boleh. Yang ketiga ya, para ulama mengatakan dengan isyarat, dengan bahasa-bahasa isyarat. Jadi nggak secara langsung ucapannya, tapi dengan bahasa isyarat. Tapi bahasa isyarat ini dengan lisan. Satu contoh misalnya, ya si Utsman dengan Umar sedang membicarakan Ali. Oh Ali kemacinnya gini. Yang lain, iya saya itu tahu si Ali ini sukanya kayak gini. Jadi sedang apa? Ghibah. Datang Abdullah datang ikut nimbrung. Temennya ini sedang membicarakan siapa tadi? Ali. Lah Abdullah ketika nimbrung dia nggak ngomong apapun. Dia hanya sebagai pendengar setia. Giliran si Utsman ngomong kayak gini, kemudian Omar ngomong kayak gini tentang membicarakan akhlak mungkin perangainya si Ali. Si Abdullah datang ini cuma mendengarkan, tapi di akhir majelis dia ngomong. Ya semoga ya yakni kita ini dijaga ya dari apa? Dari kesombongan, dari keangkuhan. Tapi ada isyarat kalau yang dimaksud oleh si Abdullah ini adalah siapa? Ali. Jadi dengan bahasa isyarat, nggak langsung menyebut Ali.
Semoga kita dijauhkan dari kesombongannya. Kesombongannya siapa ini? Ali. Dengan bahasa-bahasa isyarat ini, meskipun dia itu tidak mengatakan secara langsung, para ulama mengatakan ini pun masuk dalam bentuk ghibah dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa kiasan. Ini yang ketiga. Yang keempat, hati-hati ya. Terkadang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ghibah itu bisa berwujud dengan isyarat anggota badan kita. Isyarat anggota badan kita. Ya. Ketika teman kita itu nggak ngelihat, terus ngomong ke teman yang lain ngasih bahasa isyarat. Artinya apa? Apanya yang miring? Nah, itu kadang-kadang jadi isyarat itu. Dia itu gila misalnya. Tapi tujuannya itu untuk menghina. Maka meskipun dia nggak ngomong secara jelas, meskipun dia itu nggak menirukan, meskipun dia tidak menggunakan bahasa kiasan, tapi dengan isyarat anggota badan ini sudah bagian dari ghibah. Makanya Aisyah, ini saya ingin bercerita. Aisyah itu siapanya Rasulullah? Istrinya Nabi SAW. Itu pernah menggunakan bahasa isyarat dengan gini. Dia itu gini. Artinya apa? Pendek. Nabi SAW padahal Aisyah nggak ngomong apapun, hanya menggunakan bahasa isyarat. Ya kayak tadi loh, bahasa isyarat. Nabi SAW mengatakan, apa yang engkau lakukan itu berarti engkau sungguh telah berbuat ghibah. Bayangkan. Berarti nggak harus ghibah itu dengan ucapan. Bahasa isyarat yang menunjukkan sesuatu yang sekiranya itu nggak disukai oleh orang yang sedang kita tunjuk atau sedang kita bicarakan, ternyata termasuk bentuk apa? Ghibah. Ini yang keberapa tadi? Keempat. Ya, jadi yang keempat itu adalah dengan bahasa, ya, isyarat anggota badan kita. Adapun yang terakhir ini sekarang kita jumpai terutama dengan menjamurnya media sosial, yaitu menghibah saudara kita lewat tulisan. Lewat tulisan, ya, lewat jari jemari kita, meskipun tanpa kita sadar. Loh, saya nggak ngomong kok Ustaz. Lah sekarang WA semua, SMS, kita ngomong nggak? Yang ngomong tulisan kita, lisan kita nggak ngomong apapun. Pun demikian, para ulama mengatakan ini adalah bentuk ghibah juga sekarang di zaman ini lewat media tulisan. Jadi kadang-kadang kita itu membicarakan, kita nggak ngomong apapun, nulis apapun, atau dapat informasi potongan gambar langsung di-share, ya, ada potongan gambar langsung di-share, padahal gambar itu sudah diedit. Pokoknya dapat share, dapat ya nih share, akhirnya jadi fitnah, padahal hoax. Lah, hal-hal seperti ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagian dari bentuk ghibah. Ya, bila mana orang yang sedang kita sebarkan tadi merasa tidak suka dan tidak ridho, apalagi kalau seandainya yang disebarkan itu malah tuduhan, malah kedustaan. Kata Nabi SAW, kalau engkau menyebutkan apa yang ada pada saudaramu dan itu benar adanya, itu namanya ghibah. Tapi engkau sedang membicarakan sesuatu yang ada pada saudaramu tapi ternyata nggak ada, berarti engkau sudah berbuat dusta. Jadi dua sisi ini termasuk dosa besar juga. Kalau sedang kita bicarakan saudara kita, ya berarti apa? Ya ghibah. Kalau kita sedang membicarakan, ya, saudara kita tapi ternyata informasinya tidak benar atau hoax, berarti dusta. Nah, inilah diantara 5 bentuk ghibah. Yang ketiga sekarang, ya, apa hukumnya ghibah itu? Ya, ghibah ini pasti hukumnya itu diharamkan dan termasuk dosa besar.
Tapi kenapa para ulama menyebutkan bahwa ghibah itu dosa besar? Apa alasannya? Banyak. Ya. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat yang keberapa? Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayat yang ke-12. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ini adalah hikmah bahwa orang yang ghibah itu seakan-akan makan daging atau bangkai daging saudaranya. Antum mau nggak? Mau nggak? Ya. Lah, kalau seandainya nggak mau, itu sama juga. Seandainya kita enggan memakan daging atau bangkai ya dari saudara kita, pun demikian membicarakan kehormatannya, itu juga seharusnya kita tidak boleh melakukannya. Karena kedua-duanya termasuk bentuk yang diharamkan. Lah, jamaah dan ikhwan sekalian dirahmati Allah, ini adalah hikmah yang pertama kenapa ghibah itu termasuk dosa besar. Karena seperti orang yang memakai bangkai saudaranya. Padahal ini sangat menjijikkan. Sama juga kalau kita itu makan daging orang jijik, ya kita membicarakan orang lain juga jijik. Makanya jangan. Baik. Ini adalah hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa di neraka nanti orang-orang yang menghibah itu akan mencakar-cakar wajahnya sendiri hingga tidak menyisakan daging. Jadi ini kan ada dagingnya di sini. Itu akan dicakar sendiri dengan kukunya yang Allah Subhanahu wa taala pertajam. Dan ini adalah azab dan ini adalah siksa bagi para penduduk neraka yang dulu ketika di dunia suka untuk membicarakan aib orang lain. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang kedua. Ya. Namun dua hal ini kita anggap cukup untuk membuktikan bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Ya. Maka oleh karena itu harus kita hindari. Satu, di dunia kalau seandainya kita ghibah seperti orang yang sedang makan bangkai saudaranya. Kalau seandainya nanti di neraka, balasan dan siksanya apa tadi? Mencakar wajahnya sendiri. Taib. Adapun yang terakhir kita akan membahas ghibah yang diperbolehkan. Kapan saja ghibah itu diperbolehkan? Setiap hari. Kapan? Apa sebabnya? Itu berbeda agama. Berbeda agama, masya Allah. Sangat bagus sekali. Tadi sudah kita sampaikan. Menurut Syekh Salim Al-Hilali, kalau seandainya yang kita bicarakan itu adalah orang kafir, itu bukan ghibah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan disebut ghibah itu kalau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaranya yang sama dengan kita, agamanya itu sama muslim. Tapi kalau seandainya orang non muslim, kata Syekh Salim Al-Hilali, itu bukan ghibah. Berarti hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Yang kedua, boleh kita itu ghibah, kata para ulama, kalau seandainya dalam konteks kita itu sedang apa? Sedang mengadu kepada Pak Ustadz. Ustadz, kemarin si fulan ini mukul saya. Si fulan siapa? Saya nggak mau nyampaikan Ustadz. Nanti kalau saya nyampaikan saya ghibah. Enggak, sebutkan. Biar nanti bisa ditindak. Saat kemarin saya lihat ada si fulan ini mencuri uang di pondok. Siapa? Saya nggak mau nyebut Ustaz. Karena kalau saya menyebut nanti dibilang
ghibah. Salah. Sebutkan nama. Karena kita sedang mengadu. Bisa dibedakan? Bisa. Makanya kalau nanti ya ada kemungkaran, ada mungkin barangkali ada hal-hal yang perlu dilaporkan ke ustadz, ke kepala asrama, ke musyrif dan musyrifah, berarti nyebut nama Ustadz. Ini namanya hibah Ustadz? Enggak. Ini termasuk hibah yang diperbolehkan. Jadi yang pertama menurut Syekh Salim Al-Hilali, kalau orang kafir itu boleh kita membicarakan apapun tentangnya. Yang kedua, kalau seandainya kita sedang mengadu, agar nanti ada solusi dan agar segera ada tindakan. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya kita sedang konsultasi, nggak ada masalah. Yani konsultasi. Ya, misalkan kita sedang tanya ke Pak Ustadz, ya, adikku itu loh Ustadz, ya, misalnya suka judi. Terus bagaimana saya harus memberikan nasihat kepadanya? Pak Ustadz nggak akan ngomong, loh Anda sedang hibah ini, nggak akan. Karena posisinya dia ini sedang konsultasi. Ini boleh. Pak Ustadz gimana Ustadz ya? Saya itu pengen belajar di asrama itu dengan tenang. Tapi si Usman sama Umar ini tiap malam suka ganggu saya. Ayo, berarti Anda ini hibah? Enggak, ini enggak hibah. Karena dia sedang apa? Konsultasi juga. Ini caranya bagaimana? Ya, lah kalau seandainya kita sedang berkonsultasi menyebutkan apa yang ada pada saudara kita, boleh. Ingat, ada beberapa alasan dibolehkannya kita itu apa? Hibah. Satu, menurut Syekh Salim Hilali, kalau orang itu kafir. Yang kedua, kalau sedang kita dalam kondisi ingin mengadu. Yang ketiga, kalau seandainya kita ingin konsultasi. Dan yang ketiga, para ulama mengatakan kalau seandainya kita itu ingin menjauhkan agar kita tidak terkena kejelekannya. Agar kita tidak terkena kejelekannya. Sini Lele, tak kumpulkan semua. Di situ itu ada namanya Usman. Usman ini tiap hari itu membawa, kalau pagi selalu membawa batu dan itu dilempar ke pondok kita. Misalnya seperti itu. Pak Ustadz, jenengan ini hibah? Enggak. Kenapa di sini bukan hibah? Karena keinginan Pak Ustadz ini agar ya murid-muridnya, santri-santrinya itu tidak terkena ya lemparan batu, agar tidak terkena keburukan dari orang tersebut gitu loh. Ini boleh. Makanya kalau tiap pagi jangan keluar pondok. Hati-hati dengan si Umar itu. Kalau tiap pagi pokoknya jam 6 sampai jam 7 selalu duduk di situ, siapapun yang lewat dilempari. Ustadz, jenengan sedang hibah ini? Enggak. Pak Ustadz bukan sedang menghibahi orang. Ini sedang memperingatkan santri-santrinya agar tidak terkena keburukan orang lain, kejelekannya. Paham? Paham. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima apa keempat ini? Keempat. Ya. Lah, ada alasan dibolehkannya kita itu hibah loh. Apalagi kalau seandainya ada orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan. Nah ini, kalau ada orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan, misalnya di pojok kampung itu, Ustaz, ya, itu setiap malam, misalnya, ya, minum khamr sama teman-temannya, siapa? Langsung ngomong, ya mungkin Selamat sama Umar sama Ali, Adit. Lah ternyata mereka ini setiap malam seperti itu, dan dia itu nggak pernah merasa sungkan dan malu meskipun banyak orang yang lewat.
berarti dia berbuat maksiat secara terang-terangan. Ketika kita sedang membicarakan, maka hal itu diperbolehkan. Boleh. Ya. Misalnya kita sedang membicarakan, ya, hati-hati ya dengan selamat itu. Ya. Selamat, misalnya selamat ini luar biasa. Kemarin itu mondok terus keluar dari pondok, kok malah kondisinya malah semakin parah, rusak. Setiap malamnya itu, dia kan sedang membicarakan ini. Setiap malamnya itu di pojok ngejak teman-temannya minum minuman keras, dan itu dilakukan secara terang-terangan, nggak merasa malu meskipun sudah dinasihati Pak RT dan sebagainya. Kita sedang membicarakan, ya di sini selamat misalnya. Maka di sini ghibah memang ghibah, karena selamat kan nggak dengar, karena selamat itu nggak tahu kalau sedang kita bicarakan. Tapi hal ini diperbolehkan karena itu bagian dari kemaksiatan yang dia lakukan secara apa? Terang-terangan. Maka kita boleh untuk membicarakan. Ya, nah ini adalah diantara yani beberapa yani hal. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keberapa ini? Yang kelima, ya, dibolehkan itu kalau seandainya untuk tujuan perkenalan. Untuk tujuan perkenalan. Maaf lah ya, maaf. Ya, misalkan untuk mengenalkan, untuk perkenalan, misalnya di sini yang nggak hadir siapa? Selamat Ustadz. Ustadz kan baru. Dia nggak tahu selamat itu yang kayak apa. Selamat itu yang mana toh? Akhirnya bingung dah. Selamat yang dari Mojokerto Ustaz. Perasaan di sini ada 3 selamat yang berasal dari Mojokerto. Selamat yang mana? Akhirnya ada yang kemudian berdiri sambil apa? Ya, ciri-cirinya mungkin gini loh Ustaz, jalannya seperti ini, pincang. Apakah ini ghibah? Enggak. Karena memang ada tujuan. Si Ustadz belum tahu. Ya, atau mungkin barangkali selamat yang mana? Itu loh Ustaz, si buta dari gua hantu misalnya. Enggak buta. Tapi misalnya yang buta itu loh Ustaz. Loh, berarti Anda sedang ghibah. Enggak Ustaz. Lah gimana lagi lah, jenengan enggak tahu selamat yang mana? Sudah tak kasih tahu dari Mojokerto, tapi ciri-cirinya juga nggak tahu, ya akhirnya kita bilang selamat yang buta. Maka di sini ya dibolehkan. Lah inilah diantara beberapa sebab, ini diantara beberapa alasan ghibah itu diperbolehkan. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kalau seandainya yang sedang kita bicarakan itu non muslim, atau seandainya kita sedang mengadu, atau seandainya kita sedang berkonsultasi, atau seandainya kita itu sedang memperingatkan orang lain dari keburukan dan kejelekannya, atau sedang kita bicarakan orang yang suka menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan, atau yang tadi yang terakhir apa? Untuk tujuan perkenalan. Ya. Ada tambahan yang terakhir menurut beberapa ulama. Apa itu? Kalau seandainya orang yang sedang kita bicarakan ternyata ridho, maka berarti yang kita bicarakan tadi bukan ghibah. Ya, mungkin orangnya memang benar-benar ridho, tapi susah loh ya. Kadang-kadang orang ridho tapi disimpan. Ya. Tadi kamu dibicarakan, misalnya ya, ada Utsman dengan Umar membicarakan Ali. Ternyata ada yang lewat, Abdullah lewat. Akhirnya Abdullah melaporkan kemana? Ke Ali. Li, tadi kamu itu dibicarakan Umar sama Utsman. Tapi Ali selama ini orangnya Masya Allah, sudah low profile, orangnya suka memaafkan, dan dia ridho. Wis nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, saya juga nggak menunjukkan kebencian kepada mereka berdua. Lawang Utsman sama Umar ini adalah sahabat dekatku.
ketika si Ali merasa tidak merasa atau merasa dengan sukarela sudah mengikhlaskan, maka berarti pembicaraan tadi itu bukan termasuk apa? Yani hibah. Itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang terakhir, poin yang terakhir itu ya, bagaimana ya caranya kita itu, atau sebelum terakhir, bagaimana caranya di saat kita itu ikut atau mendengar orang yang sedang hibah. Apa yang harus kita lakukan? Sikap kita ketika ikut dalam majelis ghibah. Majelis ghibah. Ya, bagaimana sikap kita kalau seandainya kita sedang ngobrol dengan teman-teman ternyata mereka sedang ghibah? Bagaimana sikap kita? Dilanjutin. Yang pertama, penting. Nah, ini penting. Yang pertama kita harus mengingkari ya ghibah. Baik dengan tangan. Misalnya lagi ngumpul di sini. Si Utsman sama Umar sudah membicarakan temannya. Lah, dia kan lebih gede badannya. Dia juga kepala asrama. Dia juga musyrif. Maka ingkari, ini nggak boleh. Bubar wes. Klosoy langsung dilempit wes. Langsung apa lagi? Meja-meja langsung dikukuti wesan. Ngerti dikukuti? Wes langsung dirapikan, wes bubar. Ini bukan majelis. Ya, kok bukan majelis ghibah? Ini bukan majelis ilmu ini. Ini majelis ghibah, terlarang. Maka kita harus mengingkari dengan apa? Dengan tangan. Ustaz, tapi saya nggak berani Ustaz. Lawang saya kelas 1, yang hibah ini 2 orang, Umar dengan Utsman ini kelas 6. Nek saya ingkari dengan kekuatan, yo saya nanti di kaplok. Ya, kalau seandainya nggak kuat membubarkan mereka dengan lesan, waduh lesan juga nggak kuat, nggak mampu Ustaz. Ya, nanti saya diselentii nanti. Ya wis, kalau gitu tetap kita harus ingkari kemungkaran dengan apa? Dengan hati. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, man ra'a minkumul mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Kalau engkau mendapati kemungkaran dan kita tahu ghibah dosa besar, harus diingkari. Kalau seandainya engkau punya kekuatan dengan tangan membubarkan, bubarkan majelis ghibah itu. Kalau nggak mampu dengan nasihat. Kalau nggak mampu dengan apa? Yani hati. Lah, ini adalah cara dan sikap pertama. Yang kedua, kita harus meninggalkan majelis tersebut. Jangan malah menikmati mendengarkan pembicaraan mereka. Pas Abdullah ini datang, Umar mbek Utsman lagi ghibah. Umar, Utsman, nggak boleh ghibah itu. Jangan bicarakan Ali, itu dilarang. Terus lanjutannya ceritanya piye? Wah, ayo nggak boleh. Malah ikut dalang, nggak boleh. Kalau seandainya sudah ngomong nggak boleh dengan lisannya, tinggalkan majelis itu. Nggak boleh kumpul lagi dengan mereka. Bisa insya Allah? Bisa. Terutama yang gede-gede ya. Kalau yang kecil-kecil kayak gini lagi bahas saudaranya, bubarkan. Ghibah. Haram, ini haram. Nggak boleh. Diingatkan. Kalau seandainya sudah masih diingatkan dengan lisan nggak bisa, wes bubarkan aja. Dimatiin lampunya wes. Terutama di asrama. Di asrama itu lampunya dimatikan nggak? Ya. Kalau malam? Ya. Kalau seandainya tetap ghibah, langsung dimatiin lampunya wes. Nggak terima. Nah, itu yang kedua, harus meninggalkan. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara sikap kita yang ketiga ketika kita berada di majelis hibah itu harus membela orang yang dihibahi kalau yang dibicarakan itu tidak benar. Harus kita bela. Harus kita bela. Ya, kalau seandainya orang yang sedang dihibahi itu ternyata
ya dituduh macam-macam dengan tuduhan yang tidak benar. Utsman bin Ali ini sedang membicarakan, Utsman dengan Umar sedang membicarakan Ali. Ali ini orangnya memang rajin. Kalau ngaji yo rajin, murojaah Quran yo rajin, belajari juga rajin. Tapi Ali ini ternyata suka misalnya ternyata Ali ini sukanya itu mencuri. Ali ini kadang-kadang juga seringkali lompat pagar keluar dari asrama nggak pernah izin. Lah Abdullah hadir di situ. Loh, padahal Ali itu nggak pernah. Ali itu nggak pernah keluar dari asrama kecuali pasti izin. Ali itu sebenarnya juga orangnya baik. Ketika kita tahu pembicaraan mereka sudah menjurus kepada tuduhan dan kita hadir di situ, Abdullah harus mengatakan, "Hei, jangan engkau tuduh Ali. Ali itu orangnya rajin, iya. Tapi kalau seandainya engkau sampaikan kalau Ali itu suka keluar pondok tanpa izin, enggak pernah. Saya saksinya dan saya punya catatan. Setiap kali dia keluar pasti dia akan izin dan menulis serta ngasih tanda tangan. Berarti Anda sedang menuduh." Nah, ini adalah bagian dari bentuk dan sikap kita untuk meluruskan bila ada tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Makanya Nabi SAW itu kan pernah nyari. Ini di mana ini? Malik ibnu Ad-Dukhshun. Ternyata ada yang nyeletuk sahabat. Siapa ya Rasulullah? Malik. Wah, itu munafik. Nabi SAW langsung marah. Saya itu tahu track recordnya, karakternya, sifatnya Malik ibnu Dukhshun ini anak tahu. Dia itu adalah orang yang tidak seperti engkau kira. Padahal Malik sedang nggak ada kan, dibicarakan bahkan dituduh sebagai seorang munafik. Akhirnya Rasulullah SAW meluruskan. Ya, lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sikap kita. Ya, ketika kita hadir di majelis itu, maka kita harus satu mengingkarinya dengan sekuat tenaga, kalau enggak dengan anggota badan, dengan lisan dan dengan apa? Hati. Yang kedua, kita harus meninggalkan majelis tersebut. Yang ketiga, kita harus apa tadi? Membela orang yang diomongi kalau dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Yang terakhir, apa itu? Kalau seandainya kita nggak mampu untuk keluar dari majelis itu, Ustaz, diam, kita sibukkan dengan berzikir kepada Allah. Ini lagi ada ngantri, Ustaz. Ngantri untuk sudah nomornya. Kan ngantri itu biasanya pakai nomor. Dia sudah ngantri di situ, duduk bareng. Ternyata antriannya panjang sekali. Lah, temennya yang di sampingnya itu sedang sudah diingatkan tetap nggak mau. Kalau seandainya kita tinggalkan tempat itu, kita nanti nggak dapat apa? Bantuan, nggak dapat kolak. Karena ada antrian sembako misalnya. Waduh, Ustaz, kita nggak bisa meninggalkan. Kata para ulama, yang keempat, kalau kita nggak bisa meninggalkan majelis tersebut, sibukkan lisan kita dengan apa? Dengan zikir, dengan baca Al-Quran. Sama-sama kencengi. Mereka sedang membicarakan teman-teman kita sedang apa? Baca Quran. Bagus itu. Dia semakin kenceng suaranya, sudah kita kencengkan suaranya, nggak ada masalah. Supaya sadar kalau seandainya yang mereka lakukan itu perbuatan dosa besar. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah diantara hal-hal yang berkaitan dengan bahaya riba. Definisinya tadi ada 4 unsur ya. Yang kedua Yang kedua, ghibah itu menjadi terlarang karena ada beberapa bentuk. Bisa dengan perkataan yang jelas, maupun dengan meniru gerakan orang lain, maupun dengan bahasa kiasan, maupun dengan isyarat anggota badan, maupun dengan sekarang apa? Tulisan. Yang ketiga,
Ghibah itu merupakan dosa besar karena apa? Yang satu, kata Allah seakan-akan memakan bangkai saudaranya, dan nanti kalau di akhirat akan diadab di sisi Allah dengan mencakar di wajahnya. Kemudian yang sebelum terakhir tadi kita sampaikan, ada beberapa ghibah-ghibah yang diperbolehkan. Ya, ketika menghibah orang kafir atau menghibah untuk tujuan mengadu atau untuk konsultasi atau menjauhkan seseorang dari kejelekannya, atau karena orang itu memamerkan dan berbuat dosa secara terang-terangan, atau mungkin barangkali untuk tujuan perkenalan, atau barangkali orang yang kita ghibahi itu memang sudah ridho. Adapun yang terakhir, bagaimana Ustadz kalau seandainya kita ingin menjauh dari majelis ghibah itu? Caranya gampang. Ingkari kemungkaran itu dengan hati, dengan tangan, dengan mulut, atau dengan di hati. Yang kedua, tinggalkan majelis itu. Yang ketiga, bela kehormatannya kalau ada tuduhan yang tidak benar. Dan yang empat, kalau seandainya nggak memungkinkan, sibukkan dengan apa? Zikir atau membaca Al-Quran. Jelas insyaallah? Insyaallah ya, mudah-mudahan ya, kita mudah-mudahan mampu untuk bisa menjaga lisan kita, hati kita pun demikian, seluruh anggota badan kita. Ingat, Imam Nawawi mengatakan ghibah ini bukan hanya sifat dan karakter orang awam tapi ini menjadi sifat dan karakter juga orang yang berilmu. Masya Allah. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga menjauhkan diri kita dari penyakit ghibah. Mungkin barangkali itu bisa kami sampaikan, semoga ada faedahnya. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.